Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia serta damai sejahtera. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Karena bersama malaikat yang menjaga, kita selamat dalam jalan kehidupan. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik sedunia memperingati peringatan para malaikat pelindung. Hadir bersama saya Romo Diosesan Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, akrab disapa Romo Inung. Selamat datang Romo Inung, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, Bu Margaret. Saya sehat-sehat sampai hari ini. Puji Tuhan, Romo sudah bersama dengan kami. Mungkin Romo berkenan untuk menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada, Romo. Baik, terima kasih Bu Margaret. Pada semua sahabat Oase Rohani Katolik yang dengan setia tetap mencoba mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Semoga pada permenungan kali ini kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kekuatan rohani dan juga kehidupan kita sepanjang hari ini. Terima kasih, amin Romo. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Inung. Baik Bu Margaret dan para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa mengawali permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikat-Mu untuk menjagai kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami, sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya. Dan bersama mereka, akhirnya kami pun dapat memasuki kemuliaan abadi, memandang wajah-Mu yang berseri dengan penuh kegembiraan dan sukacita abadi di surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Keluaran bab 23 ayat 20 sampai 23a. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi dengan Mazmur tanggapan. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalan. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalan. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Inung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Inung. Romo Inung berkaitan dengan hari ini kita memperingati para malaikat pelindung. Nah, mungkin Romo mau memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Mungkin Romo mau sharing apa yang pernah Romo alami. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih Bu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik. Hari ini gereja memperingati para malaikat pelindung. Dan kalau bicara tentang para malaikat, ada dua pengalaman yang berkesan dalam hidup saya. Pengalaman pertama ya waktu saya kecil, mungkin juga pengalaman banyak orang, anak-anak yang diceritai atau didongengi oleh orang tuanya, oleh mama saya waktu itu, bahwa setiap orang itu punya dua malaikat. Satu ada di bahu sebelah kanan, satu ada di bahu sebelah kiri. Yang kanan ini malaikat baik, kerjaannya membisiki hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Bantu orang tua, misalnya kalau bangun tidur ya membereskan tempat tidur,
belajar dengan rajin, tidak main saja misalnya. Sedangkan yang sebelah kiri itu malaikat jahat yang kerjaannya itu menggodai kita supaya kita itu jadi anak yang bandel gitu ya. Jadi anak yang tidak nurut, tidak ngerjain PR, suka membantah orang tua, pokoknya itu godaan dari malaikat sebelah kiri. Ya tentu saja eh, orang tua berpesan supaya anak-anak itu lebih mendengarkan yang sebelah kanan, malaikat yang baik, seperti itu ya. Nah, dari cerita mama saya itu eh, ada sebuah keyakinan bahwa ada dua malaikat yang selalu hadir bersama-sama dengan kita, anak-anak itulah paling tidak, sehingga bisa membimbing ke arah yang baik. Sedangkan cerita yang kedua itu terjadi tahun sekitar 2013 saat saya bersama dengan teman-teman muda mengikuti World Youth Day, Hari Orang Muda Sedunia di Brazil. Waktu itu kontingen dari Indonesia ditempatkan di sebuah paroki yang agak jauh dari pusat kota. Kira-kira lah gambarannya itu kalau acaranya di katedral, kami ditempatkan di paroki Bekasi seperti itu ya. Jadi agak jauh sehingga eh, harus effort lah naik kereta kami pulang pergi waktu itu. Nah pada malam terakhir acara penutup, acaranya sampai malam, dari pagi sampai malam, sehingga kami agak capek, bukan agak, tapi ya sudah capek, sehingga di kereta itu ketiduran. Jadi harusnya turun di Bekasi, saya bersama dengan seorang mudika dari Papua, itu bangun-bangun dari Cikarang. Jadi jaraknya juga cukup jauh dari paroki kami. Ya, bayangkan di suatu tempat yang asing, tidak kenal siapa-siapa, bahasanya juga tidak kami mengerti, mereka juga nggak ngerti bahasa kami kebingungan begitu ya, mau bagaimana dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dalam kebingungan itu ada seorang anak muda yang datang menghampiri, bertanya kepada kami masalahnya apa, lalu dia berkata bahwa, waduh, kalau harus kembali ke Bekasi naik kereta kayaknya nggak bisa karena kereta terakhirnya sudah jalan gitu ya. Maka alternatifnya adalah ya kalau nggak naik bis, naik taksi atau menginap untuk nanti besok paginya naik kereta yang paling pagi pulang ke Bekasi seperti itu. Ya kami mengatakan ya udah kita coba naik bis saja. Tapi masalahnya kita nggak tahu di mana terminalnya gitu ya. Mau nanya-nanya orang juga nggak ngerti. Nah kebetulan orang itu ya udah saya antar ke terminal. Lalu bersama dengan pemuda itu jalan keluar stasiun mencari terminal. Sampai di terminal sialnya ya. Ternyata bis yang menuju ke Bekasi, bis terakhir itu juga baru saja jalan. Kami ketinggalan. Waduh, jadi opsinya tinggal dua. Naik taksi, bayarannya mahal sekali, atau naik menginap semalam di sana. Lalu kami berpikir-pikir, berdiskusi, ya nggak mungkinlah kita bermalam di sana, maka ya sudah kita cari taksi untuk pulang. Dan eh, sekali lagi pemuda tadi itu menawarkan atau istilahnya juga meminta kita untuk menerima bantuannya supaya bisa mencarikan taksi dan tidak hanya sekedar mencarikan tapi nawar gitu ya, istilahnya nawar sama eh, supir taksinya tadi supaya nggak ditipu kitanya tentang tarif, tentang harga gitu ya. Kayak sudah setelah dapat taksi dia mengatakan ini taksinya bayarannya sekian, jangan mau diminta lebih, pokoknya tadi sudah sepakat harganya sekian. Ya sudah, akhirnya kita pulang, terima kasih. Waduh, waktu itu saya nggak minta nomor kontaknya sehingga sampai sekarang saya juga belum bisa menghubungi orang itu begitu ya. Tapi tiba sampai di rumah dengan selamat. Eh, Bapak yang menerima kami di rumah itu sudah khawatir tentu saja. Lalu ditanya, kamu sampai mana tadi? Sampai Cikarang, Pak. Waduh, untung kamu bisa pulang dengan selamat. Karena minggu lalu di Cikarang itu ada
perang antar geng narkoba seperti itu ya. Jadi keadaannya tidak aman sampai sekarang. Untung kamu bisa pulang dengan selamat. Waduh, saya tambah tambah bersyukur gitu kan karena bisa pulang dengan selamat di tempat dari tempat yang tidak baik itu. Nah, nah dari cerita tadi saya menyadari bahwa eh, ternyata Allah yang maha baik itu eh, menolong kita dengan cara dia mengirimkan malaikatnya untuk saya, untuk kami berdua. Ya tentu saja yang menolong itu Allah ya, yang menolong kita yaitu Tuhan sendiri. Tetapi eh, Tuhan itu mengirimkan apa ya, malaikatnya supaya kita bisa eh, membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya dalam cerita yang pertama tentang malaikat yang kanan, malaikat yang kiri gitu ya. Nah, Allah itu membantu kita untuk bisa memilih mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk tidak kita lakukan supaya bisa menghindari godaan-godaan sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada tujuan yang sejati. Lalu cerita yang kedua tadi ya semakin menguatkan saya bahwa Allah itu juga hadir melalui malaikat-malaikatnya, entah itu malaikat yang eh, apa kita anggap sebagai malaikat pelindung, maupun juga terwujud dalam diri orang-orang yang eh, hadir di sekitar kita. Saya menyebutnya bahwa mereka itu malaikat yang nggak bersayap, gitu kan. Sama-sama malaikat yang membantu kita. Ya, dengan apa? Dengan kehadiran mereka itu juga menjadi penanda kehadiran Tuhan yang menolong, yang maha baik dalam kehidupan kita. Eh, Sehingga apa? Saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami tantangan, saat kita berada dalam situasi yang buruk, kita bisa eh, keluar dari situasi itu dengan baik karena ada penolong yang menyertai kita. Ya seperti tadi kan, kalau nggak ada orang itu, kalau nggak ada pemuda itu, saya nggak tahu nih, nasib saya dan OMK dari Papua itu gimana di sana ya. Ya mungkin bisa pulang gitu ya, mungkin bisa pulang, tapi pasti tidak semudah yang kami alami waktu itu ya. Mungkin pasti akan banyak apa ya tantangan-tantangan yang eh, tidak mudah kami alami kalau nggak ada pemuda tadi. Syukur bahwa Allah mengirimkan pemuda itu untuk membantu kami. Nah, dari dua pengalaman tadi masuk juga dalam bacaan bacaan hari ini kok kayaknya relevan gitu ya. Apalagi bacaan pertama dengan jelas kan Tuhan berfirman, sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Artinya Allah sendiri mengutus malaikat untuk memimpin kita, untuk menuntun kita. Kalau konteksnya dalam bacaan pertama ya Allah mengutus malaikatnya untuk membawa dan apa tadi melindungi gitu ya orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji, ke tanah Kanaan. Nah, ya saya membayangkan bahwa mereka itu baru saja keluar gitu ya dari tanah Mesir, nggak tahu mau kemana, nggak jelas. Yang tahu mungkin jalannya cuma Musa dan beberapa orang yang ada di depan, sedangkan sebagian besar yang lain itu nggak ngerti gitu ya. Sama seperti kalau kita jalan-jalan ke tempat yang baru pertama kita kunjungi, ya yang tahu cuman panitia misalnya gitu ya. Kita yang ikut nggak ngerti nih jalannya di mana, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya ya. Mungkin ada sedikit
perasaan was-was gitu ya. Seperti orang yang berjalan di tanah yang asing, yang nggak dikenal, pasti juga punya perasaan tidak nyaman, tidak enak. Nah, karena ada wakil Tuhan gitu ya, utusan Tuhan yang pasti kita percaya mereka akan melindungi kita. Mereka akan membawa kita ke tempat yang pasti baik, gitu kan. Ya sama seperti kita percaya sama tour guide gitu atau sama panitia yang membawa kita untuk acara rekreasi atau ziarah atau pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi gitu ya. Kita percaya bahwa yang membawa kita itu adalah mereka yang pasti membawa kita ke tempat yang baik. Maka kalau begitu kita nggak boleh apa istilahnya eh, seenaknya saja memperlakukan mereka yang membawa kita itu ya. Mereka yang menjaga kita itu. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh sok tahu. Ya mungkin kalau kita punya misalnya pergi ke Bandung begitu, mau ziarah ke Lembang misalnya ya. Jadi ke Lembang itu. Ya, kita mungkin bisa belum pernah ke sana, tapi sok tahu aja, nggak lewat sini, nggak lewat sini, lewatnya sana gitu ya. Eh, kita ngatur sama yang membawa kita gitu kan. Ya akhirnya nanti repot sendiri yang membawa kita akan eh, ya sudah kamu aja yang jalan sendiri saya ngambek gitu kan kalau yang bawa kita ngambek kita malah repot ya. Maka kita nggak boleh sewenang-wenang, kita nggak boleh seenaknya saja. Maka Tuhan mengatakan ya kamu harus mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang difirmankannya. Maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depan. Jadi artinya selain kita menerima berjalan bersama malaikat itu, ya kita melakukan apa yang menjadi ajarannya sehingga jalan kita itu memang benar sampai kepada tujuan. Seperti itu sih. Iya, terima kasih Romo Inung yang sudah memberikan penguatan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Romo, dua pengalaman Romo tentang waktu masih kecil, Ibu menyampaikan tentang malaikat, kemudian juga yang kedua saat Romo pengalaman ke Brazil, dan juga peristiwa bangsa Israel yang mau keluar dari Mesir, di mana Tuhan mewujud nyatakan eh, perlindungannya lewat malaikat-malaikat yang muncul dari sosok seseorang gitu ya Romo ya. Demikian pula juga waktu aku masih kecil Romo, dulu kan kalau masih kami kecil kan belum ada namanya tempat tidur di box dan sebagainya. Kan kalau namanya anak kecil itu tidur di tempat tidur biasanya suka senyum-senyum sendiri ya Romo. Nah katanya ada Garden Angel yang Ah, bersama dengan si bayi. Bahkan kalau sadar atau tidak sadar, kadang ya anak kecil itu secara logika kan pasti suka membalikan badan dan akhirnya jatuh. Nah, kalau kalau orang zaman sekarang kalau anak jatuh langsung udah dibawa ke rumah sakit, di ronsen segala macam. Kalau dulu orang tua kami ini Romo, tangan kanan sama kaki kanan diangkat begini, terus tangan kiri sama kaki kiri diangkat begini supaya nggak ibaratnya keseleo dan seterusnya. Bahkan kepala juga diangkat gini loh. Nah, hmm. kami juga percaya bahwa malaikat pelindung itu selalu melindungi eh, terutama ya kita semua. Dan waktu itu pun saya pernah punya pengalaman ketemu orang jahat Romo di jembatan penyeberangan gitu, berselisih jalan. Hmm. Lucunya yang satu ambil dompet saya, tapi yang satu suruh kembalikan. Ya mungkin kayak yang tadi Romo katakan, ada di kanan dan di kiri. Nah yang satunya mungkin
pencolengnya menyadari diri bahwa oh saya membutuhkan dompet itu, maka dikembalikan. Itu di luar dari ibaratnya apa ya, pengalaman iman yang saya terima waktu masih usia-usia remaja. Jembatan penyeberangan kan dulu orang males jalan ke situ karena sepi, Romo kan. Nah, itu menjadi apa namanya, refleksi bahwa betul malaikat pelindung selalu melindungi kita. Dan disitulah yang tadi Romo sampaikan bahwa sebenarnya Tuhan yang melindungi dengan malaikatnya. Baik Romo, kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjutkan di permenungan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Inung dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo Inung, senang sekali di mana di sesi pertama Romo sudah memberikan penguatan kepada kami tentang malaikat pelindung. Nah, Romo berkaitan dengan bacaan Injil hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Baik Ibu Margaret, menarik tadi cerita terakhir dari Ibu saat ada dua orang yang mencopet ya, dompet gitu ya, yang satu ngambil, malah yang satunya mengembalikan. Mungkin yang mengembalikan itu setelah melihat KTP-nya Bu, oh Margaret nih Katolik, oh, saya juga Katolik gitu ya. Ya udah dibalikin aja, sama-sama Katolik nggak boleh gitu ya. Ya Padahal mungkin, mungkin. dengkul saya lepas loh Romo waktu itu mau naik Ya, metro ya, ya. mini, aduh lemes sekali. Oke, Gitu ya. silakan Romo. Ya, itu tadi salah satu contoh bahwa malaikat itu juga melindungi kita. Tugasnya kan juga melindungi dan membawa kita pada sebuah pilihan untuk tidak jatuh dalam godaan-godaan si jahat tadi gitu ya. Mungkin tadi yang mengembalikan dompet ibu juga punya malaikat pelindung yang oh nggak boleh nggak usah dibalikin lagi aja gitu ya. Dibisikin gitu ya Romo. Berisikin supaya nggak jatuh dalam godaan ya. Tapi ya sebagai manusia kita seringkali lemah terhadap godaan bisikan dari yang sebelah kiri gitu ya, sehingga kita malah jatuh dalam dosa. Salah satunya ya dosa kesombongan, sama seperti bacaan Injil, di mana murid-murid Yesus datang kepada Yesus dengan pertanyaan, siapa sih yang terbesar di dalam kerajaan surga? Ya, saya nggak tahu latar belakang mereka bertanya, tetapi dari pengalaman bacaan-bacaan yang lain, kemungkinan bahwa mereka tuh berlomba-lomba untuk wah nanti kalau yang terbesar dalam kerajaan surga itu seperti ini kualitasnya, maka ya saya akan coba di saat ini nih bersama dengan Tuhan tuh juga punya kualitas seperti itu, sehingga nanti pas Tuhan Yesus jadi raja, saya akan dipilihnya untuk jadi yang terbesar gitu ya. Artinya mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat, menjadi yang terkuat, menjadi yang terbesar untuk di antara mereka sendiri. Bahkan kalau perlu lebih besar dari Allah gitu ya. Atau ya paling tidak sama seperti Allah. Kan ini kan seperti pengalaman Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa kan karena keinginan untuk menyerupai Allah gitu ya. Mereka melanggar perintah Allah sehingga mereka berdosa. Nah, waktu itu mungkin mereka belum punya malaikat pelindung gitu kan, karena kan tinggalnya di mana? Di Firdaus. Firdaus ya. Kalau belum punya malaikat pelindung gitu ya. Nah, kita sekarang itu sudah punya, dikirim Tuhan, diutus Tuhan para malaikat-malaikat itu untuk melindungi kita. Dari teks ini kan kita bisa melihat bahwa memang
tugas utama dari para malaikat itu melayani Allah di surga. Kalau baca bagian terakhir dari teks tadi kan, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah, arti kata dari selalu memandang wajah Bapa di surga itu eh, bisa diartikan bahwa mereka tugas utama dan tugas pokoknya adalah melayani Bapa di surga, memuji dan meluhurkan Tuhan. Ini mungkin juga sebagai apa? Kalau kita misah eh, ada privasi bagian terakhir-terakhir sebelum apa namanya kudus-kudus kan dikatakan bersama dengan bala tentara malaikat di surga kita memuji dan meluhurkan Tuhan dengan bernyanyi atau dengan berseru. Nah, itulah tugasnya para malaikat memuji dan meluhurkan Tuhan di surga dengan nyanyian, dengan pujian. Tetapi juga sekaligus sekaligus mereka mendapatkan tugas lain gitu ya istilahnya untuk membantu manusia agar mereka juga tetap setia di dalam jalan eh, bersama dengan Tuhan itu ya setia pada jalan sampai nantinya dapat bersama-sama para malaikat itu tadi memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Jadi sekaligus para malaikat melayani Allah, sekaligus juga malaikat membimbing perjalanan manusia di dunia ini, sehingga pada saatnya nanti manusia ini juga bersama-sama dengan para malaikat memandang wajah Allah di surga. Nah, ini kalau saya mencatat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 336 dikatakan di sana bahwa setiap malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya menghantarkannya kepada kehidupan. Jadi yang bicara ini tidak saya, tetapi saya mendasarkan pada ajaran gereja, terutama katekismus, bahwa malaikat itu pun juga menjadi pelindung dan gembala supaya menghantarkan kita semua kepada kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Ya kehidupan yang mulia, kehidupan yang abadi, bahagia bersama Tuhan di surga. Maka ya, apa istilahnya, pantaslah kalau gereja merayakan para malaikat pelindung ini dalam liturgi gereja. Jadi enggak hanya dalam apa istilahnya ajaran saja, tetapi juga dirayakan dalam liturgi gereja yang dirayakan bersama-sama ya. Apa? Begitu besar peran malaikat dalam kehidupan manusia. Ya walaupun malaikat ini nggak diberi nama secara khusus, kalau tanggal berapa 28 September atau 29 September saya lupa itu kita merayakan para malaikat agung. Ada namanya. Mikael, Gabriel, sama Rafael. Rafael. Ya, gitu ya. Ada namanya para malaikat agung ini. Sedangkan para malaikat pelindung tanggal 2 Oktober itu nggak ada namanya. Ya bagaimana mungkin menamai ratusan juta malaikat yang melindungi manusia tiap seorang itu ya. Selain itu juga supaya orang-orang itu manusia-manusia ini tidak jatuh kepada istilahnya apa ya praktek-praktek yang memuja salah orang ya. Harusnya kita memuja meluhurkan menyembah Allah tetapi karena ada nama malaikat yang melindungi kita malah kita memuja meluhurkan menyembah eh, malaikat itu yang kita anggap sebagai pelindung kita. Padahal yang melindungi kita sebenarnya memang Allah gitu ya. Yang menolong kita adalah Allah sendiri. Tapi dia bekerja juga bersama para malaikat itu. Jadi ya untuk menghindari kenapa kok para malaikat pelindung nggak ada namanya, sedangkan malaikat agung itu ada namanya ya
Ya, kita tahu bahwa malaikat Mikael ada dalam eh, apa tuh namanya Mazmur ya kalau nggak salah ya. Siapakah yang lebih besar daripada Allah istilahnya itu. Rafael dalam kitab Tobit yang menjaga perjalanan Tobia itu mencari obat untuk bapaknya. Sedangkan Gabriel jelas dalam kisah bersama Bunda Maria menerima kabar sukacita kan bersama Gabriel. Itu ada namanya, ya sudahlah kan sudah ada namanya ya diberi nama di situ. Sedangkan malaikat yang lain nggak usah diberi nama ya supaya nggak salah sasaran kita, nggak salah paham terhadap siapa yang kita puja, kita sembah sebagai penolong. Bukan malaikat tapi Tuhan Allah. Seperti itu. Jadi yang mau kita sampaikan di sini adalah cukuplah kita memahami bahwa sebenarnya malaikat itu ada. Malaikat itu bukan dongeng seperti cerita mama saya dulu itu dongeng katanya gitu ya, ada di malaikat sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Tadi dongeng kalau anak kecil bayi nangis, terus ketawa gitu ada sebenarnya dia lihat Garden, Garden Angel melihat katanya. guardian angelnya gitu kan. Kalau jatuh gitu nggak celaka itu karena guardian angelnya yang menopang gitu ya. Itu eh, banyak orang itu dongeng dia bilang cerita. Padahal itu bukan bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita, bukan juga sekedar apa eh, analogi gitu ya, perumpamaan, tetapi memang memang ada malaikat-malaikat agung itu, malaikat-malaikat pelindung kita itu memang ada. Dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan apa Injil ya, aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga. Artinya ya Yesus sendiri yang menyebutkan bahwa ada malaikat itu ada di surga gitu ya. Kamu jangan macam-macam sama anak kecil ini nih. Kalau kamu macam-macam sama anak kecil ini, malaikat di surga itu akan eh, nggak terima nanti gitu ya. Atau bahkan kata-kata Yesus yang paling keras adalah kalau kamu nggak menerima anak-anak ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan. Kalau kita berlaku semaunya sendiri ya bukan menjadi yang terbesar bahkan nggak masuk nggak masuk. Atau dalam bacaan yang pertama firman Tuhan sendiri, sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Nah, Allah sendiri yang bilang kok aku akan mengutus malaikat. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada itu malaikat itu ya sebenarnya belum baca kitab suci secara baik gitu ya. Jadi yang pertama kita mau menyadari bahwa sebenarnya malaikat itu ada dan tugas para malaikat adalah melindungi kita saat kita mengalami bahaya, terutama bahaya di dalam iman. Tidak hanya bahaya ya, kecelakaan atau dicopet seperti tadi, tapi lebih adalah bahaya kita dalam iman kita yang apa stabil atau apa istilahnya sehingga kita tidak lari dari Tuhan seperti itu. Baik, terima kasih kepada Romo Inung yang semakin menguatkan kita tentang peran dari malaikat pelindung dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sungguh luar biasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, pribadi lepas pribadi. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Inung. Baik saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tujuan hidup kami, sebagai gembala Engkau menuntun kami dan menganugerahi kami roti kehidupan kekal. Semoga para malaikat-Mu yang suci selalu mengarahkan langkah kami pada jalan selamat dan damai.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan pekerjaan kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah kita dengarkan hari ini dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Inung atas inspirasinya yang sungguh menguatkan iman kami bersama dengan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono dan Margaret Indriana mohon undur diri dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Berziarah ke Gua Maria yang terpencil, berjumpa mutiara iman yang berharga. Barang siapa menjadi seperti anak kecil, maka ia menjadi besar di surga. Salam damai, Tuhan memberkati.